Halo guys, kita kembali lagi. Sekarang kita akan membahas tentang proposalku untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Islam. Jadi proposalku itu judulnya adalah implikasi penggunaan Instagram sebagai sarana literasi pendidikan Islam pada pengguna usia 18-24 tahun di Desa Rengel. Sebenarnya proposalku ini inginku itu penelitian kualitatif, tapi judulnya itu penelitian kuantitatif sih. Saya sudah tahu sebenarnya sejak awal, tapi ya sebenarnya karena ingin mendapatkan feedback dari dosen, karena semester dulu itu penjelasan tentang penelitian kualitatif itu sangat kurang, dan juga sekarang juga dibatasi oleh kuliah secara daring ya, jadi ya terbatas lagi. Tapi nggak apa-apa sih, belajar itu kan sepanjang hidup. Oke. Latar belakang saya menggunakan judul proposal itu atau konteks penelitiannya itu karena sekarang banyak para pendakwah Islam itu memberikan kata-kata mutiara tentang pelajaran Islam, hadis-hadis, serta potongan ceramah, sehingga banyak dari pengikutnya itu berdampak terhadap perilaku dan pemikiran mereka. Jadi fenomena ini terjadi pada saat ini, dan remaja itu lebih banyak pengikutnya itu remaja, karena memiliki waktu luang banyak bersama telepon genggam mereka kan ya. Sehingga saya itu tertarik bagaimana sih penggunaan Instagram itu dapat membantu penyebaran pendidikan Islam melalui Instagram, salah satu contohnya. Kemudian bagaimana penggunaan hal tersebut bisa efektif, apakah itu efektif atau tidak. Sehingga penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang pendidikan agama Islam khususnya ya. Untuk tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui implikasi penggunaan Instagram sebagai sarana literasi pendidikan Islam pada pengguna usia 18-24 tahun di Desa Rengel. Untuk definisi operasionalnya, yaitu untuk memberikan gambaran ya. Jadi Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto dan video yang dapat dilihat oleh followers dari pengunggah foto tersebut dan dapat saling memberikan komentar atau feedback dari sesamanya. Kemudian literasi. Literasi itu kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Yang ketiga adalah pendidikan Islam. Nah, ini adalah ajaran atau cara menyampaikan dan meneruskan ilmu kepada manusia yang sesuai dengan syariat agama Islam. Yang keempat adalah usia 18-24 tahun ini, masa transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Ini menurut studi baru yang diterbitkan oleh Lancet Child and Adolescent Health. Sekarang kita beralih ke landasan teori. Dalam landasan teori judul saya ini ada Instagram, literasi, pendidikan Islam, dan usia 18-24 tahun. Jadi Instagram itu apa sih? Pasti kalian sudah tahu kan, karena pasti mayoritas anak muda pasti memiliki akun Instagram. Nah, Instagram itu adalah sebuah aplikasi media sosial yang menampilkan foto atau video secara instan di dalam tampilannya. Jadi, dalam Instagram ini pasti kalian sudah tahu kan, banyak banget fiturnya yang bisa kita manfaatkan. Jadi guys, dalam Instagram itu ada 6 menu utama. Yang pertama itu homepage. Nah, homepage ini yang menampilkan timeline foto-foto terbaru dari dari yang kalian follow di akun itu. Kemudian yang kedua ada komen.
Yang ketiga ada Explore, yang menampilkan foto-foto populer yang paling banyak disukai dari para pengguna. Kemudian ada Profil, ya kalian sudah tahu kan ada profil dari diri sendiri ataupun profil dari pengguna lain jika kalian mencari atau membuka profil teman kalian. Kemudian ada Newsfeed. Newsfeed ini fitur yang menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan pengguna. Kemudian ada Stories. Stories ini jendela yang menampilkan foto-foto dan video seperti fitur Home. Yang lingkaran itulah, yang lingkaran yang di atas pasti kalian sudah tahu kan, karena sering menggunakannya. Literasi. Nah, dalam literasi ini definisinya itu banyak banget guys. Jadi umumnya sih literasi itu kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Itu pengertian secara umum guys. Tapi sekarang sih ada pengertian yang lebih luas lagi. Sekarang itu literasi gak hanya membaca dan menulis, tapi ada seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan banyak banget. Menurut UNESCO guys, pemahaman orang tentang makna literasi ini sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan juga pengalaman guys. Jadi pemahaman yang paling umum dari literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dan dari siapa memperolehnya. Itu guys, menurut UNESCO ini. Kemudian, menurut Education Development Center atau EDC menyatakan bahwa literasi lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis, namun lebih dari itu. Literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Dengan pemahaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Sekarang kita beralih ke pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan Islam itu, pendidikan itu nama lainnya adalah tarbiyah guys. Jadi pendidikan itu adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidikan kepada peserta didik agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk keimanan, ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi berpendapat bahwa pengertian pendidikan Islam yang tersirat dalam istilah al-tarbiyah itu meliputi 4 unsur pendekatan guys. Yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi anak didik menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. Yang keempat, melaksanakan pendidikan secara terencana dan bertahap. Nah, pendapat ini sejalan dengan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Metode penelitian. Nah, dalam pendekatan dan jenis penelitiannya itu, untuk pendekatannya saya itu memilih kualitatif, tapi judul proposal saya itu kan lebih mengarah ke kuantitatif. Tapi kedepannya saya akan merubah judulnya agar menjadi penelitian kualitatif. Nah, jenis penelitiannya ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sih. Penelitian kualitatif itu kan
Penelitian yang tujuannya itu untuk mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau naratif, yang tujuannya itu untuk memahami suatu fenomena, perilaku, tindakan, dan lain-lain yang bersifat alamiah tanpa adanya unsur manipulasi. Nah itu guys, saya itu sebenarnya ingin meneliti tentang fenomena adanya banyaknya maraknya tentang penyebaran literasi pendidikan Islam di Instagram. Untuk lokasinya itu di Desa Rengel. Untuk pengumpulan datanya saya menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Ini guys, gambaran mind map untuk memberikan gambaran singkatnya. Terima kasih telah menonton video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.